Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Indra Listiawan, mahasiswa Teknik Otomotif S1 Universitas Negeri Jakarta, dengan nomor induk mahasiswa 1850424141019. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi dari hasil praktek diagnosis bidang kelistrikan. Nah, selanjutnya sebelum ke materi, yaitu pembahasan yang akan dijelaskan dalam mata kuliah praktek diagnosis kendaraan di bidang kelistrikan yang mencakup 2 poin, yaitu mendiagnosis sistem kelistrikan engine dan mendiagnosis sistem kelistrikan AC. Nah, selanjutnya sebelum ke materi, yaitu pembahasan yang akan dijelaskan dalam mata kuliah praktek diagnosis kendaraan di bidang kelistrikan yang mencakup 2 poin, yaitu mendiagnosis sistem kelistrikan engine dan mendiagnosis sistem kelistrikan AC. Langsung ke materi yang pertama, yaitu mendiagnosis sistem kelistrikan engine. Nah, di sini topik yang akan dibahas yaitu kerusakan motor starter. Nah, berhubung praktik diagnosis sistem kelistrikan ini dilaksanakan dengan metode daring atau dengan akses atau sumber yang diperoleh dari internet. Nah, berikut adalah sumber video yang menjadi acuan saya untuk mendiagnosis dari materi yang saya bahas kali ini. Nah, materi kali ini yang akan dibahas yang pertama yaitu ada skema dari cara kerja diagram kelistrikan starter. Nah, cara kerja rangkaian kelistrikan motor starter ini sendiri yaitu dengan starter bermula dari baterai 12 volt. Jika baterai penuh, maka kemungkinan motor starter akan bekerja sangat besar. Nah, arus dari baterai secara langsung mengalir ke kunci kontak dan terminal 30 baterai. Nah, arus yang masuk ke kunci kontak sebelumnya melalui sebuah sekring dan akan mengalir ke relay motor starter. Saat kunci kontak dalam posisi start atau ST dari relay terminal 85 atau 86 dihubungkan dengan kontak netral. Jika kontak netral telah tersambung, maka akan tersambung dengan ground dan akan terbentuk magnet pada relay. Terbentuknya magnet pada relay akan menghubungkan terminal 30 dan 87 relay, sehingga arus mengalir ke terminal ST pada motor starter. Saat inilah akan terjadi kemagnetan pada solenoid dan arus akan terhubung pada motor starter. Dengan seketika, motor starter akan hidup selama Anda menahan kunci kontak pada posisi ST. Motor starter akan mati saat jika Anda melepaskan kunci kontak dari posisi ST ke posisi on, dan ketika di posisi ST maka motor starter akan hidup kembali.
Ini akan berlangsung secara terus-menerus seperti itu. Tentu saja selama baterai dan rangkaian kelistrikan motor starter dalam kondisi normal. Materi selanjutnya yaitu kelas efek charge kerusakan motor starter. Nah, di sini terlihat yaitu diagram dari kelas efek charge. Di sini akan menjelaskan kemungkinan penyebab dari setiap gejala kerusakan yang terjadi pada kerusakan motor starter. Nah, yang pertama yaitu baterai rusak. Cara mengatasinya yaitu dengan memeriksa kondisi baterai. Apabila baterai masih dapat dilakukan pengisian, maka lakukan pengisian baterai. Namun apabila baterai sudah tidak dapat dilakukan pengisian, maka ganti baterai dengan yang baru. Yang kedua ada fusible link. Jika sudah rusak atau putus, cara mengatasinya adalah dengan mengganti fusible link dengan yang baru. Pastinya disarankan untuk penggantian sesuai spesifikasi kapasitas yang sama. Yang selanjutnya ada sambungan yang lepas dan kendur. Cara mengatasinya dengan membersihkan dan mengencangkan kembali sambungan tersebut. Yang selanjutnya ada kunci kontak atau switch starter jika mengalami kerusakan. Cara mengatasinya, periksa kondisi kunci kontak. Apabila tidak dapat diperbaiki, maka ganti kunci kontak. Yang selanjutnya yaitu kerusakan pada solenoid, relay, dan saklar kopling atau saklar netral. Cara mengatasinya, periksa kondisi dan kinerja komponen-komponen tersebut. Apabila rusak, maka lakukan perbaikan atau ganti komponen tersebut apabila diperlukan. Yang terakhir yaitu sikat starter jika habis. Cara mengatasinya, ganti sikat dengan yang baru. Permasalahan kedua yaitu ada gejala motor starter jika berputar lambat. Kemungkinan penyebabnya yaitu 1. Baterai lemah, dan cara mengatasinya, periksa kondisi baterai, lakukan perbaikan atau ganti baterai bila diperlukan. Yang selanjutnya, sambungkan kendur dan berkarat. Cara mengatasi sambungan kendur dan berkarat ini yaitu dengan membersihkan sambungan dari karat, kemudian mengencangkan sambungan. Yang terakhir, kerusakan pada motor starter. Nah, sama seperti gejala kerusakan tadi, yaitu cara mengatasinya dengan memeriksa dan melakukan pengujian dari motor starter tersebut. Permasalahan yang ketiga yaitu motor starter berputar terus-menerus. Kemungkinan penyebabnya yaitu kerusakan pada gigi flywheel atau gigi pinion. Cara mengatasinya, periksa kondisi gigi flywheel dan gigi pinion dari keausan, kemudian lakukan perbaikan. Yang kedua yaitu kerusakan pada pegas pengembali
atau return spring pada solenoid. Cara mengatasinya dengan memeriksa kondisi solenoid. Apabila tidak dapat dilakukan, maka perbaikan dengan mengganti solenoid tersebut. Yang selanjutnya yaitu periksa kumparan pull in coil dan hold in coil solenoid. Dengan cara mengatasinya, lakukan pengujian dari solenoid itu sendiri. Kemudian ada kunci kontak yang macet. Cara mengatasinya, periksa kondisi kontak dengan pengujian-pengujian dari sambungan-sambungan atau arus menggunakan multimeter. Kemudian ada kerusakan pada rangkaian kelistrikan. Cara mengatasinya dengan periksa rangkaian kelistrikan secara menyeluruh dan seksama agar rangkaian tersebut bisa dilakukan pengecekan secara mendetail. Yang selanjutnya ada gejala motor starter berputar, akan tetapi mesin tidak berputar. Hanya 2 poin yang kemungkinan dari penyebab gejala tersebut, yaitu yang pertama, kerusakan pada kopling starter. Cara mengatasinya dengan memeriksa kerja kopling starter dan kemudian lakukan perbaikan. Nomor 2 yaitu kerusakan roda flywheel dan gigi pinion. Cara mengatasinya dengan memeriksa kondisi gigi flywheel dan gigi pinion dari kausan dan kemudian lakukan perbaikan. Yang terakhir yaitu gejala kerusakan motor starter jika tidak dapat berkaitan. Kemungkinan penyebabnya yaitu kerusakan roda flywheel dan gigi pinion. Seperti tadi, cara mengatasinya dengan memeriksa kondisi gigi flywheel dan gigi pinion dari kausan dan kemudian lakukan perbaikan. Yang selanjutnya, jika kerusakan pada tuas penarik atau yang disebut dengan gigi lever. Cara mengatasinya dengan memeriksa kondisi tuas penarik dan lakukan penggantian apabila diperlukan. Yang terakhir yaitu kerusakan pada solenoid. Cara mengatasinya dengan melakukan pengujian pada solenoid dan lakukan langkah perbaikan atau ganti apabila diperlukan. Seperti itu. Materi selanjutnya yaitu langkah pemeriksaan yang seharusnya dilakukan dan analisis data yang diperlukan. Nah, yang pertama yaitu ketika kontak dihidupkan, suara dari dinamo starter normal dan lampu pun berjalan dengan normal. Nah, di sini artinya setrum tidak masalah, akan tetapi mesin tidak hidup. Nah, yang pertama yaitu pengecekan tegangan baterai. Apakah baterai itu normal atau tidak dengan menggunakan multi tester. Setelah dilakukan pengecekan, oh ternyata hasil yang dihasilkan yaitu normal dengan tegangan baterai 12,50. Nah, yang selanjutnya yaitu dengan cara memeriksa rangkaian dari motor starter sendiri. Nah, yaitu rangkaiannya yang pertama ada kunci kontak. Bila ditekan maka relay memberikan daya ke unit solenoid dengan menggunakan multitester. Probe plus ke aki
yang plus dan prop minus ke sambungan menuju ke bodi. Hasilnya tegangan 12,12 tetap saat diperiksa ke main solenoid, ternyata berkurang menjadi 9,10, yang artinya terjadi masalah pada koneksi pembodian dari dinamo starter itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu jika kunci kontak dikontakkan, maka hanya berbunyi ceklek-ceklek, yaitu suara solenoid yang menimbulkan magnet, akan tapi tidak memutarkan dinamo. Nah, pemeriksaan yang pertama yaitu pengecekan lampu. Lampu bekerja dengan normal. Dan selanjutnya pemeriksaan tegangan baterai. Nah, dari tegangan baterai yang sudah dicek dengan multitester, maka tegangan yang diperoleh yaitu 12,50, dan saat dikontak menjadi 12,30. Dalam hal ini, maka tegangan baterai itu sendiri masih mengalami kenormalan, tidak mengalami kerusakan atau pengurangan tegangan. Nah, yang selanjutnya ketika baterai mengalir melalui relay ke solenoid, maka perputaran di dinamo starter tidak berjalan. Ini pemeriksaan yang selanjutnya. Dan poin berikutnya yaitu sambungkan prob plus pada multi ke terminal C dan sambungkan prob main multimeter ke main baterai. Dan lalu ternyata tidak mendapatkan aliran listrik yang normal, karena pada saat solenoid menghubungkan magnet antara terminal 30 dan C tersambung dengan sempurna. Nah, yang selanjutnya, saat kunci kontak dihidupkan, maka tidak berbunyi apapun. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu yang pertama, jika lampu normal menandakan yaitu sumber daya strom dari akumulator berjalan dengan normal. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan baterai, seperti pemeriksaan dari gejala kerusakan sebelumnya. Setelah diperiksa, baterai berjalan dengan normal. Yang selanjutnya, pada saat dilakukan pengecekan dari relay ke terminal 50 dan 30 ternyata tidak ada aliran, maka jadi relay yang bermasalah di sini. Masalah yang terjadi adalah tidak adanya aliran listrik dari terminal 50 menuju ke carbon brush yang diteruskan ke komponen bagian armatur, tidak teraliri listrik sehingga dinamo tidak berputar karena tidak adanya kemagnetan yang terjadi dalam bodi armatur tersebut. Yang terakhir dari materi listrikan engine yaitu kesimpulan dan rekomendasi perbaikan. Nah, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan jika rekomendasi perbaikan itu terdiri dari materi sebelumnya yang disampaikan pada troubleshooting chart atau diagram fishbone
yang tertera pada materi sebelumnya. Maka di situ ada kerusakan yang terjadi dan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan. Di sini saya hanya akan memaparkan sedikit atau sebuah rekomendasi hal jika ingin melakukan perbaikan secara mandiri. Nah, motor starter merupakan bagian dari sistem kelistrikan mobil yang berfungsi mengubah energi listrik dari baterai menjadi mekanik, yaitu berupa gerak putar untuk memutar poros engkol sebagai pemicu gerak awal guna memperoleh putaran minimum dalam usaha pembakaran. Nah, rekomendasi yang untuk pelengkap yaitu pemasangan kabel pada terminal harus kuat agar arus dari baterai tidak berkurang akibat adanya hambatan pada terminal baterai. Kemudian lakukan pemeriksaan dengan melakukan tes kemampuan yang meliputi seperti tes pull-in coil, hold-in coil, tes kembalinya pinion, dan tes tanpa beban yang dilakukan secara cepat dalam 3-4 detik. Hal ini bertujuan untuk menghindari kebakaran dari kumparan-kumparan pada motor starter tersebut. Yang terakhir, troubleshooting harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar, yaitu meliputi mengenal bentuk gangguan, mencari sebab gangguan, dan bagaimana mengatasi gangguan tersebut, seperti yang tertera pada close effect diagram yang disampaikan pada bahasan sebelumnya. Terima kasih. Ya, materi selanjutnya yaitu mendiagnosis sistem AC. Topik bahasan yang akan disampaikan yaitu AC berbunyi ngeses atau berdesis dan kurang dingin. Berhubung proses melaksanakan praktik via daring ini, maka dilakukan menggunakan sumber dari internet. Nah, sumber video yang menjadi acuan yaitu dari media sosial YouTube yang telah tertera pada berikut ini, bisa diakses melalui internet. Jenis mobil yang mengalami gangguan yaitu mobil Corolla Altis 2001. Yang selanjutnya yaitu skema dan cara kerja dari diagram sistem AC. Yang pertama, ketika kopling kompresor terhubung, ketika AC dinyalakan, akan terdengar bunyi cetekan dari ruang mesin yang diikuti penaikan RPM mesin. Itu tandanya kopling kompresor AC sedang terhubung. Kopling ini bekerja menggunakan daya tarik magnet. Ketika posisi off, kopling akan terbebas atau renggang dari puli kompresor, sehingga meski puli kompresor berputar, maka poros kompresor tidak akan berputar. Ketika AC dihidupkan, maka akan terjadi induksi elektromagnetik pada magnetic lat, sehingga kopling magnet akan tertarik ke dalam.
Hal ini menyebabkan kopling magnet dan puli kompresor terhubung, sehingga poros kompresor juga akan berputar sesuai RPM mesin. Putaran poros kompresor akan menekan freon. Akibatnya, freon akan bergerak ke arah kondensor dengan tekanan tinggi. Pada kondensor akan terjadi mekanisme yang mirip mekanisme dari radiator, di mana kapas pendingin akan berputar yang menyebabkan adanya aliran udara dari luar melewati kondensor. Hal ini membuat suhu pada freon berpindah ke udara yang melewati sehingga keluar dari kondensor. Freon sudah dalam keadaan dingin, namun masih bertekanan tinggi. Setelah keluar dari kondensor, freon bergerak ke arah dryer. Di dalam komponen dryer, freon akan disaring menggunakan elemen pasir silika yang mampu menyerap uap air apabila freon mengandung uap air. Setelah melewati dryer, freon akan masuk ke expansion valve, dan pada komponen ini akan terjadi efek spray, yaitu efek keluarnya freon bertekanan tinggi ke ruang dengan tekanan lebih rendah melalui lubang yang sangat sempit. Efek spray ini akan membuat freon berubah dari wujud zat cair atau sebelum expansion valve menjadi wujud gas setelah expansion valve, seperti sprayer pada parfum atau pada cat spray, di mana ketika kita menyemprotkan parfum maka akan terjadi sejuk yang padahal suhu tabung parfum tidak sedingin yang dirasakan karena efek spray tadi. Ketika freon tersemprot melalui expansion valve, maka suhu freon akan sangat dingin dan keluar dari expansion valve. Tekanan freon sudah lebih rendah. Freon bertekanan rendah tersebut kemudian langsung dialirkan ke evaporator. Di sini freon dalam kondisi paling dingin, sehingga ketika blower menyala terdapat aliran udara ke kabin yang melewati evaporator. Hasilnya seperti hukum yang berlaku, yaitu suhu tinggi akan mengalir ke suhu yang lebih rendah. Panas dari udara yang melewati evaporator akan berpindah ke freon, sehingga udara yang keluar dari dalam kisi-kisi AC memiliki suhu dingin atau sejuk. Yang kedua, ketika AC on, namun kopling kompresor terputus. Kopling kompresor tidak selamanya terhubung, meski kita masih menyalakan saklar atau AC, namun kadang terdengar bunyi yang menunjukkan kopling kompresor lepas, yang juga diikuti dengan penurunan RPM menjadi RPM awal. Pelepasan kopling kompresor ini diatur secara otomatis oleh sistem kelistrikan AC. Tujuannya untuk menghindari overpressure yang berakibat pada bocornya saluran AC mobil. Semua diawali dari sensor tekanan AC yang ada pada high pressure hose. Apabila sensor ini mendeteksi freon sudah mencapai tekanan maksimal, maka induksi pada kopling magnet akan terhenti, sehingga kopling magnet terputus. Ketika kopling magnet terputus, maka poros kompresor akan berhenti berputar, sehingga aliran freon dari kompresor terhenti. Namun bukan berarti siklus AC mobil ikut terhenti. Ketika kompresor terputus,
Tekanan pada high pressure hose masih tinggi dan berangsur-angsur reda karena masih memiliki tekanan di dalam expansion valve, maka masih terjadi efek spray sehingga proses perpindahan suhu udara dari blower masih terjadi dengan normal. Sebelum tekanan AC drop, kopling magnet kembali terhubung sehingga tekanan freon kembali naik dan siklus AC mobil tidak terhenti. Begitulah seterusnya sistem AC bekerja. Seperti itu. Nah, ini ada close effect chart diagram kerusakan AC jika berbunyi ngeses atau berdesis dan kurang dingin. Yang pertama, penyebab AC bunyi ngeses atau berdesis dan kurang dingin, yaitu jika AC mendesis, maka yang pertama kemungkinan katup ekspansi mampet. Nah, di dalam expansion valve atau katup ekspansi itu sendiri ada sebuah lubang kecil yang dijadikan tempat untuk mengeluarkan freon cair dari suatu tekanan tinggi ke evaporator yang memiliki tekanan rendah. Saat freon melewati lubang ini, maka akan timbul suara desisan, dan semakin deras aliran freon maka semakin keras pula suara desisannya. Kalau lubang pada ekspansi kotor, maka itu mempercepat aliran freon sehingga bunyi desisan ini muncul hingga terdengar dari kisi-kisi AC. Yang selanjutnya, penyebabnya yaitu freon kurang. Nah, saat freon kurang, maka kondensor akan menekan freon lebih kencang agar sistem pendingin di dalam evaporator berlangsung baik. Ini dapat dilihat dari kopling magnet yang terus terhubung meski mesin saat digas. Imbasnya, aliran freon yang melewati katup ekspansi juga semakin deras sehingga AC akan mendesis sepanjang AC saat dinyalakan. Yang selanjutnya, ada penyebab dari AC kurang dingin. Yang pertama, yaitu karena evaporator kotor. Mungkin kita pernah mendapati masalah di mana AC tidak dingin pas siang hari, namun pada malam AC bisa terasa dingin. Atau pada kondisi lain yang merujuk pada masalah AC yang kadang tidak dingin, kadang juga dingin. Nah, di sini jika evaporator kotor, itu sebenarnya mempengaruhi kualitas hembusan blower, sehingga suhu yang dihasilkan tidak sedingin sama seharusnya jika AC itu berjalan dengan normal. Dalam posisi ini, termistor akan mendeteksi suhu AC jika kurang dingin, sehingga akan memaksa kompresor bekerja lebih kencang lagi yang berimbas pada bertambah cepatnya aliran freon yang melewati katup ekspansi. Penyebab selanjutnya yaitu dari sensor termistor atau termostat yang mengalami kerusakan. Sensor termistor atau beberapa sering menyebutnya sebagai termostat adalah sensor yang mendeteksi udara yang telah melewati blower. Sensor ini akan mendeteksi bagaimana pendingin udara yang berlangsung, apakah tepat atau kurang dingin. Kalau suhu AC kurang, biasanya
maka kompresor akan bekerja lebih ekstra. Akan tetapi kalau suhu yang dideteksi ternyata sudah cukup dingin atau di malam hari biasanya, maka kinerja kompresor akan dikurangi. Namun beda ceritanya kalau sensor termistor rusak. Perhitungannya jadi tidak akurat sehingga kompresor cenderung bekerja lebih ekstra, atau kopling magnet terus terhubung sehingga mempercepat aliran freon di dalam katup ekspansi yang menimbulkan suara mendesis. Kalau AC mobil dilengkapi dengan side gas, maka kita bisa mengecek apakah freon di dalam mobil masih atau kurang. Side gas biasanya terletak pada tabung dryer atau reservoir berupa gelas kaca untuk mengintip bagian dalam saluran AC. Seperti itu. Yang selanjutnya ada langkah pemeriksaan yang seharusnya dilakukan dan analisis data yang diperlukan. Nah, pemeriksaan yang harus dilakukan yaitu yang pertama, mendengarkan bunyi sekitar. Yang dimaksud mendengarkan bunyi sekitar yaitu kerusakan atau masalah yang terjadi pada AC mobil dapat diketahui dengan mendengarkan bunyi sekitar, seperti misalnya terdengar bunyi kasar saat AC dinyalakan atau bunyi desis. Berbunyi desis halus dari balik dashboard dan lainnya. Dan cara mengecek AC mobil bagi yang belum tahu memang sulit. Bahkan munculnya bunyi tidak wajar kadang luput dari perhatian. Saat pengecekan bahwa terdapat beberapa komponen atau bagian yang membutuhkan pengecekan, muncul bunyi terkait masalah AC mobil. Tujuannya supaya diketahui apa sebenarnya yang terjadi jika terdapat suara berdesis. Untuk pemeriksaan pertama dilakukan pada tekanan freon, karena jika tekanan pada freon mulai melemah, maka bisa jadi terdapat kebocoran pada bagian kompresor ataupun dari part lain. Nah, selanjutnya pemeriksaan kevakuman kompresor. Selanjutnya, dalam mengecek AC mobil, pemeriksaan juga dilakukan pada kevakuman kompresor itu sendiri. Komponen ini sangat berperan penting dalam memberikan tekanan terhadap freon supaya sirkulasinya dapat berjalan dengan lancar. Karena saat kevakuman kompresor mulai melemah, maka itu tandanya terdapat masalah pada kompresor. Jika dibiarkan, maka bisa menjalar menuju komponen lainnya. Jadi, mari kita jaga jangan menyepelekan hal kecil sekalipun, karena yang demikian bisa menjadikan kerusakan yang lebih besar. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu memeriksa bearing magnetic clamp. Untuk kondisi yang lebih maksimal, ketika mau mengecek AC mobil pada bagian kompresor dan freon, sebaiknya kita juga memeriksa pada bagian bearing magnetic clamp. Komponen ini menempel pada kompresor yang dimana jika ada masalah bisa membuat kompresor macet. Jika didiamkan terlalu lama, maka bisa menjadikan panas berlebih dan bisa terbakar. Oleh sebab itu, sangat disarankan untuk melakukan penggantian pada komponen bearing jika sudah harus secepatnya. Karena jika tidak dilakukan bisa membuat mesin
mobil mati. Selain itu, dikhawatirkan bed yang disambung dengan mesin ikut terbakar. Nah, pada intinya, perawatan memang harus dilakukan dengan benar. Jika diketahui terdapat kerusakan, maka segera dilakukan penggantian dengan yang baru. Jika sudah melakukan begitu, kerusakan parah pasti dapat dihindari dengan mudah. Namun apabila untuk komponen AC yang merupakan fitur sangat penting, pastinya harus tetap dijaga kondisinya. Begitu. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi perbaikan. Nah, prinsip kerja AC adalah mensirkulasikan udara yang ada di dalam kabin mobil atau ruangan, di mana udara di dalam kabin atau ruangan yang telah menyerap panas dari penumpang lalu dihisap oleh blower untuk didinginkan pada evaporator. Selanjutnya, udara yang telah dingin akan kembali untuk menyerap panas. Oleh sebab itu, kita merasa adanya udara yang dingin. Sedangkan konsep dari AC itu sendiri yaitu adalah penguapan yang cepat apabila tekanan suatu objek diturunkan, dan penguapan akan menyebabkan penyerapan panas. Komponen-komponen dalam AC sebagai berikut: kompresor, kondensor, rectifier dryer, katup ekspansi, dan evaporator. Komponen ini memiliki fungsi pendingin yang bekerja secara berkesinambungan dan berproses secara bertingkat. Lalu, rekomendasi perbaikan itu sendiri. Apabila AC mengalami kerusakan, maka udara dalam ruang tidak dingin. Keadaan ini menimbulkan berbagai permasalahan yang akan terjadi saat atau di berbagai kemungkinan. Apabila kaca mobil dibuka, seperti masalah keamanan, kenyamanan, debu, dan asap kendaraan akan masuk. Namun jika ditutup, keadaan dalam mobil akan terasa panas dan pengap. Penyebab gangguan pada AC biasanya lantaran kurangnya perawatan oleh sang pemilik mobil itu sendiri, sehingga perlu dilakukan berbagai tindakan perawatan AC yang menyebabkan AC mobil itu sendiri kinerjanya tetap optimal dan baik tanpa mengalami kendala. Terima kasih. Sekian dari presentasi kali ini. Sekiranya ada kesalahan kata maupun kurangnya penyampaian dari materi, saya memohon maaf sebesar-besarnya dan ditunggu kritik membangun dan saran-saran dari Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.